Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Selama 3 tahun lamanya Rasulullah SAW melakukan dakwah secara tertutup, mengajak umat pada agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi di sisinya, Islam. Bermula dari keislaman istri beliau Khadijah, kemudian kemenakannya Ali bin Abi Thalib. Sungguh beruntung Ali berada di bawah asuhan Rasulullah SAW. Ia menjadi seorang anak berusia 10 tahun yang pertama kali mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan yang patut disembah dan pamannya adalah benar, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat kepada Rasulullah SAW, beliau mengajak Ali untuk sholat di celah antara bukitan yang jauh dari pandangan manusia. Yang kemudian hal itu didapati oleh paman beliau yang tidak lain adalah ayah dari Ali, Abu Thalib. Abu Thalib dengan keheranan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai keponakanku, agama apa yang engkau anut seperti yang aku lihat tadi?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab dan menjelaskan perihal Islam dan kerasulannya serta mengajak Abu Thalib untuk beriman. Abu Thalib menjawab, "Wahai keponakanku, sungguh aku tidak dapat meninggalkan agama nenek moyangku dan apa yang mereka biasa kerjakan. Namun demi Allah, tidak ada seorang pun yang dapat menimpakan kejahatan kepadamu selagi aku masih hidup." Dan hal itu pun terbukti selama bertahun-tahun dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak mewafatkan Abu Thalib di tahun ke-10 kerasulan Muhammad SAW. Walau demikian, hingga akhir hayatnya Abu Thalib bersikukuh untuk berpegang pada agama nenek moyangnya. Dan hal itu membuat Rasulullah SAW amat terpukul dan bersedih. Rasulullah SAW pun memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan firman-Nya, "Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam." Di antara sahabat-sahabat mulia yang awal masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia adalah seorang yang bermartabat dan lemah lembut di antara kaumnya. Seorang yang cerdas, jujur, amanah, dan pedagang yang sukses. Ia sering dijadikan rujukan oleh orang-orang Quraisy ketika hendak meminta pendapat yang baik. Yang setelah keislamannya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu senang mengajak bicara orang-orang terpercaya yang sering datang kepadanya perihal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Islam. Karena sifat dari Abu Bakar itulah orang-orang mudah menerima apa yang ia sampaikan, yang kemudian melalui lisannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki keislaman orang-orang hebat lainnya. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, dan masih banyak lagi. Dari kisah ini kiranya kita bisa mengambil 2 pelajaran. Pertama, perihal kekufuran dari Abu Thalib. Benarlah kiranya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyesatkan seorang di antara kalian, maka tiada siapapun yang mampu meluruskannya. Perihal beragama, faktor keyakinan dan iman adalah model yang kuat dalam menjalankannya. Abu Thalib dalam kecintaannya kepada ponakannya tak mampu membuatnya luluh untuk bisa menerima Islam. Kedua, perihal sifat-sifat baik dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hendaknya menjadi teladan bagi kita dalam mengajak orang kepada kebaikan, berlemah lembut dan berkasih sayang, serta menjadi orang yang jujur dan amanah. Karena sungguh seringkali Islam tercoreng namanya bukan karena ajarannya, akan tetapi karena para pemeluknya. Wallahu a'lam.